Kisah Raja Taharka, anak Nubia yang menjadi dewa Mesir. Babin, anak padang pasir, di tanah yang panas dan bergelombang, di antara gumuk pasir Nubia dan tepi sungai Nil yang gemilang, lahirlah seorang anak laki-laki dari darah bangsawan. Namanya Taharka, putra dari Raja Pie, sang penakluk yang menaklukkan Mesir Hulu dan memulai dinasti ke-25 Mesir, dinasti Nubia. Taharka kecil tumbuh di kota suci Napata, tempat para raja Nubia dipahat dari batu dan doa-doa ditujukan pada Amun, dewa tertinggi. Dari usia muda, dia sudah diajarkan tentang kuda perang, membaca langit dan memuja para dewa. Ibunya mengajarkan kelembutan, ayahnya mengajarkan kekuasaan. Sejak usia 10 tahun, Taharka sudah menunggang kuda dan memimpin perburuan singa di gurun. Di usia 12 tahun, dia menyaksikan ayahnya memimpin pasukan menyeberangi gurun menuju Memphis. Di usia 14 tahun, dia sudah berdiri di antara para jenderal, menyerap ilmu perang dan diplomasi seperti pasir menyerap embun fajar. Beab II, penobatan di negeri dewa. Ketika saudaranya Syabaka wafat dan saudaranya Shebitku memerintah, kekuasaan terus digenggam dinasti Nubia. Namun, ketegangan memuncak antara Mesir dan bangsa Asyur dari timur. Shebitku menunjuk Taharka, yang saat itu masih muda, sekitar 20 tahun, sebagai pewaris yang paling tangguh untuk menghadapi badai yang akan datang. Sekitar tahun 690 sebelum Masehi, Taharka dinobatkan sebagai Firaun Mesir dan Raja Nubia, mahkota ganda. Mesir, putih hulu dan merah hilir, bertumpu di atas kepalanya yang dihiasi bulu burung elang suci. Dia bukan sekadar raja, tapi dianggap sebagai titisan Amun itu sendiri. Beabetur, pembangun dan pengabdi dewa. Taharka bukan hanya pejuang, ia adalah pembangun peradaban. Ia memerintahkan pembangunan dan restorasi kuil-kuil agung. Di Karnak dan Luxor ia membangun aula, tiang-tiang raksasa, dan obelisk untuk memuliakan Amun. Di Tanis, dia memperbaiki kuil-kuil yang telah ditinggalkan. Di Nubia, ia membangun kuil monumental di Kawa dan Gebel Barkal, menciptakan pusat spiritual baru bagi bangsanya. Ia juga memperluas irigasi, menggali kanal, dan memberi makan rakyatnya dari hasil pertanian yang lebih subur berkat proyek airnya. Mesir di bawah Taharka menyaksikan masa keemasan kecil, percampuran seni dan spiritualitas. Nubia Mesir yang unik dan megah, Babur, dunia dalam api, melawan Asyur. Namun di balik kedamaian itu, awan gelap mulai menggulung dari timur. Kekaisaran Asyur, yang dipimpin oleh Esarhaddon dan kelak oleh Asyurbanipal, memperluas wilayahnya ke arah barat. Palestina, Fenisia, dan bahkan Delta Nil menjadi target kekuasaan mereka. Taharka dengan darah pejuang Nubia menolak tunduk. Ia memimpin pasukan Mesir dan Nubia untuk melindungi tanah, air dari invasi Asyur. Pada awalnya ia sukses. Ia mengusir pasukan Asyur dari tanah Palestina dan mengembalikan kepercayaan para sekutu lokal. Namun tahun-tahun berlalu, sekitar 671 sebelum Masehi, Esarhaddon menyerang Mesir dan berhasil menaklukkan Memphis. Taharka terpaksa mundur ke Thebes dan lalu ke Nubia. Ia tidak menyerah dan kembali lagi mencoba merebut kembali Mesir. Namun, upaya ini hanya bertahan sebentar. Di medan diplomasi dan perang, Taharka memainkan permainan hidup dan mati, melawan kekaisaran paling brutal di dunia kuno. Meski pada akhirnya Mesir hilir jatuh ke tangan Asyur, semangatnya tak pernah pudar. Tapi raja terakhir yang mulia. Setelah pertempuran terakhir, Taharka kembali ke Nubia. Ia tahu zamannya di Mesir telah lewat, tapi warisannya baru dimulai. Di kota suci Napata ia kembali menjadi pelayan dewa Amun. Ia menyiapkan penerusnya, keponakannya yang bernama Tanutamun, yang akan berusaha meneruskan perjuangan. Tapi Taharka tahu, masa depan tidak selalu milik para pemenang perang, melainkan milik mereka yang meninggalkan jejak abadi. Ketika usianya mendekati 50 tahun, tubuhnya mulai melemah. Ia wafat sekitar tahun 664 sebelum Masehi, dimakamkan di piramida raksasa di Nuri, salah satu makam terbesar dari para raja Kush. Besi, warisan Raja Nubia. Taharka bukan hanya raja, ia adalah simbol penyatuan dua dunia, Mesir dan Nubia, utara dan selatan, langit dan bumi. Ia adalah seorang pejuang, pembangun, imam agung, dan filsuf dalam satu sosok. Ia dikenang oleh orang Mesir sebagai Firaun terakhir yang agung, sebelum bayangan Asyur dan Persia meliputi tanah Kemet. Ia dikenang oleh orang Nubia sebagai raja suci yang membawa mereka ke takhta peradaban. Dan oleh sejarah, Taharka dikenang sebagai satu dari sedikit penguasa Afrika yang pernah memerintah Mesir kuno dan melawan kekuatan super dunia saat itu dengan keberanian dan kehormatan. Epilog, jiwa di bawah bintang-bintang. Di malam yang sunyi di atas gurun Nubia, di antara tiang-tiang kuil yang sudah lama runtuh dan pasir yang menutupi prasasti, nama Taharka masih bergema. Dalam ukiran hieroglif yang tersisa, ia disebut
Saudara Amun, penegak Ma'at, pelindung dua tanah, cahaya dari Nubia, raja yang datang dari selatan dan memerintah dunia utara, lalu kembali ke tanah leluhurnya sebagai dewa. Bab sebana tanah suci Nubia, Taharka kembali ke asal. Saat langit di atas Nubia berubah warna dari emas menjadi biru kelam, Taharka, yang kini tak lagi mengenakan mahkota tetapi pakaian linen putih, kembali ke tanah tempat ia dilahirkan. Napata, kota leluhur, menyambutnya dengan tenang dan bijaksana, seolah tahu bahwa yang datang bukan sekadar raja, tetapi jiwa tua yang mencari kedamaian setelah badai. Meski telah kehilangan Mesir hilir, Taharka tidak kehilangan martabat. Di Napata dan Meroe, para pemahat memahat kisah-kisah kepahlawanannya ke dinding kuil. Kuil digebel berkali diperluas dan di sana ia bermeditasi, berbicara dengan para pendeta Amun, membicarakan bukan lagi soal kekuasaan, tapi tentang keseimbangan alam, kosmos, dan keabadian jiwa. Ia mendirikan sekolah keagamaan bagi para imam muda Kush, dan setiap minggu mengunjungi pembangunan piramidanya sendiri di Nuri, sebuah bukit pasir yang akan menjadi rumah terakhirnya. Bukan dari emas ia ingin dikenang, tapi dari kebenaran dan keteguhan hatinya. Beaban, Taharka dan langit. Saat tubuhnya menua dan kekuatannya meredup, Taharka sering duduk sendirian di balkon tinggi kuil Kawa, memandang langit malam yang penuh bintang. Ia berbicara pada langit, "Wahai Amun, aku telah menepati tugasku. Aku membela dua tanah, aku menjaga Ma'at, aku memberi makan rakyat, dan aku tidak tunduk pada tirani. Kini biarkan jiwaku mengalir bersama sungai abadi." Ia percaya bahwa para raja sejati tidak mati. Mereka berubah menjadi bintang, menyatu dengan arus sungai Nil surgawi yang melintasi langit malam. Di malam terakhirnya, ketika angin gurun tenang dan bulan menggantung rendah, Taharka memejamkan mata di dalam kuil, dikelilingi pendeta dan keluarganya. Ia mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang, seperti seorang filsuf yang tahu bahwa akhir hanyalah awal baru. Bab 9, makam di Nuri. Piramidanya di Nuri adalah yang terbesar dari semua Raja Kush. Di dalamnya, tubuh Taharka dibaringkan dengan emas, perhiasan Nubia, dan senjata suci. Di sekelilingnya ada patung-patung kecil Ushabti yang dipercaya akan melayaninya di alam baka. Dinding-dinding makam dihiasi relief pertempuran melawan bangsa Asyur, adegan persembahan kepada Amun, dan gambar dirinya yang sedang menaburkan benih di ladang, simbol bahwa ia tidak hanya membunuh, tapi juga mencipta. Selama berhari-hari rakyat berkabung. Dari Delta hingga Napata, dari Thebes hingga Sudan Selatan, doa-doa dipanjatkan. Orang-orang berkata Taharka telah kembali ke Amun. BBX, jejak yang tak hilang. Meski Mesir kemudian dikuasai Asyur dan kelak oleh bangsa lain, nama Taharka tetap bertahan dalam bayangan sejarah. Orang Mesir menuliskannya dalam papirus dan kuil, terkadang menyebutnya dengan hormat, terkadang dengan takut. Namun di Nubia ia tetap dikenang sebagai Raja Agung. Setiap Raja Kush setelahnya membangun makam di Nuri, mengikuti jejaknya. Ia menciptakan tradisi baru, bukan sekadar menaklukkan Mesir, tetapi membuktikan bahwa kekuasaan Afrika Sub-Sahara mampu menjadi pusat dunia kuno. Epilog kedua, di balik waktu, ribuan tahun berlalu, para arkeolog modern menggali pasir Sudan dan Mesir, menemukan patung-patung besar dengan hidung lebar, pipi kuat, dan mahkota ganda. Tertulis di bawahnya, Raja Dua Tanah Penjaga Ma'at Putra Amun Taharka. Kini dunia mulai mengenal kembali namanya. Bukan hanya sebagai Firaun dari dinasti ke-25, tetapi sebagai simbol perlawanan, keadilan, dan kemuliaan Afrika. Epilog ketiga, suara yang kembali bersuara. Patung itu besar, megah, dan berwibawa. Kini berdiri dalam museum-museum dunia, di Khartoum, di Kairo, bahkan di British Museum. Namun, mereka yang memandangnya tidak hanya melihat batu yang diukir, tetapi merasa seolah sedang ditatap oleh mata seorang raja yang belum selesai bercerita. Di ruang pameran yang tenang, anak-anak Sudan berdiri di hadapan patung Taharka dengan mata berbinar. Mereka melihat bahwa dalam sejarah yang sering diselimuti nama-nama Yunani, Romawi, dan Asyur ada satu nama Afrika yang berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi. Di kelas-kelas sejarah modern, para guru kini mulai menyebutkan dinasti ke-25 bukan lagi sebagai dinasti asing dari selatan, melainkan sebagai penyelamat spiritual Mesir ketika negara itu hampir tenggelam dalam kekacauan dan perang saudara. Epilog keempat, darah yang tak pernah padam. Di perbatasan antara Sudan dan Mesir, masih ada suku-suku yang menyebut dirinya keturunan Kush. Mereka menelusuri garis darah mereka hingga ke Napata, ke kota suci yang sekarang jadi reruntuhan. Di desa kecil di tepi sungai Nil Biru, seorang tetua menceritakan kisah tentang raja yang datang dari selatan dan memimpin Mesir, yang berlawan pasukan dari timur, dan yang kembali sebagai bintang di langit. Ia menyebut nama itu dengan hormat, dengan irama kuno, Taharka.
yang tidak pernah tunduk. Ya, kisahnya menjadi nyanyian malam, menjadi puisi dalam bahasa yang nyaris punah, menjadi doa diam-diam di hati orang-orang yang belum dilupakan dunia. Epilog kelima, semangat yang menginspirasi. Di zaman modern, ketika Afrika bangkit mencari jati dirinya, ketika pemuda-pemuda kulit hitam di seluruh dunia bertanya, dari mana asal kekuatan kami? Maka dari balik pasir waktu nama Taharka muncul. Seniman menggambarnya dengan wajah marah dan agung. Pembuat film menciptakan skenario epik tentang perang melawan Asyur, dan sejarawan memulihkan posisinya dalam sejarah dunia. Yewatra hanya menjadi simbol Nubia, tapi simbol kekuatan dan kebanggaan seluruh benua Afrika. Epilog terakhir, raja yang menjadi mitos. Malam-malam di padang pasir Sudan masih sunyi. Tapi jika kamu berdiri di reruntuhan kuil Gebel Barkal, atau di antara bayang piramida Nuri, dan kamu diam cukup lama, maka kamu akan mendengar angin gurun berbisik. Aku adalah Taharka, putra Amun, Raja Dua Tanah. Aku telah hidup, memerintah, dan kembali ke langit. Dan selagi Ma'at dijaga, aku akan hidup selamanya. Ia telah menjadi bagian dari tanah, dari bintang, dari legenda. Dan legenda, seperti para dewa, tidak pernah mati. Batu dan logam akan hancur, piramida, akan runtuh, namun kebenaran dan kehormatan akan hidup lebih lama dari Sungai Nil itu sendiri. Mereka menyebutku asing, namun darah para dewa mengalir dalam nadiku, dan dalam tiap langkahku aku membawa nama Amun, pelindung langit dan keadilan. Aku tidak takut pada Asyur, karena aku tidak berjalan sendirian. Para leluhurku berjalan bersamaku, dan suara Amun menggema di dadaku.